suaranya jenengan kok ini. Oke, siap. Budi. Melek ya. Ini Kang Mustafa aja di sini ya, bukan saya. Kamus, gimana kabarnya? Ayo. Alhamdulillah. Tak enteni ning kene jebule ning. Kak, apa namanya? Pagi ini sangat sibuk sekali. Insya Allah nanti siang kalau selesai tak meluncur. Nah. Ini sudah masuk semua apa belum ya pesertanya ini? Kak Denti bisa dicek pesertanya udah masuk semua apa belum? Oh di sini baru berapa nih 42 bersama panitia dan kakak pelatih. Kurangi 4 ya Kak. Kurang 4. Berarti 38 masih kurang berapa? Ya. Oke. Baik, kelihatannya sudah bisa dimulai Kak Budi ini. Sudah bisa ya? Baik, sambil Sudah menunggu bisa. teman-teman nanti yang masih terkendala dengan koneksi. Baik, selamat pagi Kak semuanya. Selamat pagi Kak Budi. Selamat pagi Kak. Ya, terima kasih. Baik, kita mulai kegiatan kita pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kakak semuanya. Pagi ini Kakak sangat luar biasa. Sudah banyak yang mengerjakan di Google Classroom-nya ini udah banyak sekali. Bisa lihat ini, wah, ini saya sambil melihat-lihat ini. Keren, oke, keren. Baik Kakak semuanya. Untuk kegiatan kita pagi ini sesi refleksi. Baik, sesi refleksi nanti singkat saja karena Kakak pasti membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tugas yang belum terkirimkan. Betul kan? Nah, oke. Nah, untuk sesi refleksi ini kita review kembali mengenai dunia siaga. Sebentar, browsernya mana sih? Nah, ini saya screen bisa ya ini. Oke, kita review sebenarnya pramuka siaga gimana dan juga bagaimana ini tampilannya sederhana open presentasi. Nanti kalau dipresentasikan biasanya nanti terpotong. Takutnya seperti itu. Baik, ini sudah terlihat ya tulisannya sama tampilannya ya? Sudah Kak Budi, sudah kelihatan jelas. Oke. Baik. Dunia siaga. Kalau kita mendengar kata siaga, mesti kita akan berpikir bahwa siaga itu anak-anak yang masih imut-imut, masih kecil-kecil. Dunianya pasti happy-happy. Yang setiap hari kegiatannya itu selalu menyenangkan. Jadi dunia siaga itu dunia yang sangat indah dan juga menyenangkan. Nah, usianya itu antara usia 7 tahun, usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Terus kemudian mereka itu aktif dan pasti aktif, lari ke sana, lari ke sini, tidak pernah diam, ya kan? Terus kemudian mereka itu juga senang dengan lingkungan sekitar. Pada umumnya mereka itu kreatif pada umumnya. Dikasih mainan aja mereka langsung bermain dengan mainan tersebut. Jadi
Dunia siaga itu dunia yang sangat-sangat menyenangkan, indah, menyenangkan, penuh kreativitas. Nah, sebagai kakak pembina yang biasa dipanggil dengan sebutan Yanda dan Bunda itu, kita harus bisa memberikan perhatian kepada anak-anak usia siaga. Karena itu sangat penting untuk perkembangannya, terutama perkembangan pendidikan mereka dalam mempelajari pramuka, terutama dunia siaga. Selanjutnya, dalam lingkungan gerakan pramuka, kehidupan anak-anak seusia siaga itu bisa dikelompokkan ke dalam kelompok yang lebih kecil, yaitu perindukan siaga dan juga barung. Kemarin sudah disampaikan juga ya, siaga itu apa, jumlah anggotanya berapa. Di sini kita tidak akan membahas itu. Selanjutnya, nah ini ada sifat karakter pramuka siaga. Sesuai dengan perkembangan jiwa anak usia siaga yang perlu dihayati oleh pembina melalui pengenalannya dan juga pemahaman sifat-sifat karakter. Nah, ini ada sifat karakter khusus yang perlu kita pahami sebagai pembina siaga. Yang pertama itu sifat karakter positif dan juga kurang positif. Ya. Yang positif itu pasti yang baik-baik bisa diarahkan, terus kemudian menurut sesuai dengan instruksi. Kalau yang kurang positif mungkin begitu diberikan instruksi, ada adiknya main-main dulu. Nah, itu tugas kita adalah mengarahkan sebagai seorang pembina siaga. Selanjutnya untuk kiasan dasarnya. Kiasan dasar dari pramuka siaga. Ya, antara lain, yang pertama, pramuka siaga itu usianya 7 sampai 10 tahun. Itu mesti disebut sebagai pramuka siaga. Nah, nama siaga itu diambil dari kiasan dasar. Dari romantika perjuangan bangsa Indonesia ketika meraih kemerdekaan di masa Belanda, yaitu mensiagakan. Jadi rakyat itu dahulu kala itu ketika masa perjuangan itu mensiagakan untuk perjuangan yang baru. Itu dimulai sekitar tahun 1908 ya, tanggal 20 Mei tepatnya. Tentunya untuk meraih kemerdekaan. Maka disiagakan semuanya. Maka nama tersebut dijadikan sebutan untuk pramuka siaga. Terus kemudian berikutnya, nah, yang kedua, sebutan tingkatan dari golongan pramuka siaga. Terdiri dari apa saja? Ya, di sini ada siaga mula, ada siaga bantu, dan juga ada siaga tata. Di tiap tingkatan ini ada kiasannya. Ya, untuk siaga mula itu adalah awal dari tingkatan kecakapan yang dimiliki oleh pramuka siaga. Terus berikutnya yang untuk siaga bantu, itu siaga yang sudah dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Tentunya pekerjaan yang sangat ringan ya, bukan yang pekerjaan berat. Kemudian untuk siaga tata, itu kecakapannya itu sudah bisa ikut serta menata karya persiagaan. Kemudian menata karya itu artinya menyusun dan mengatur pekerjaan dengan rapi dan bersih. Nah, kemudian area pengembangan peserta didik. Nah, sosok yang kemarin sudah disinggung ya. Area pengembangan. Sebentar, ini kok gini toh. Nah, area pengembangannya yaitu spiritual, emosional, maaf, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan juga fisik. Ini area pengembangan untuk peserta didik siaga. Selanjutnya, kegiatan untuk siaga. Salah satunya tertuang di dalam SKU. Ada banyak sekali di sana. Dalam kegiatan latihan rutin, itu dapat dilakukan pemenuhan atau pengujian bagi pramuka siaga. Ya, baik itu SKU-nya ataupun SKK-nya. Nah, itu bisa dilakukan pada saat latihan rutin. Apakah boleh digelar apa istilahnya
kegiatan gelar SKU untuk siaga boleh. Selanjutnya, nah SKU siaga itu syarat kecakapannya Pak, untuk mendapatkan TKU, tanda kecakapan umum. Nah, TKU itu juga merupakan alat pendidikan untuk merangsang serta mendorong untuk memperoleh kecakapan yang berguna bagi kehidupannya. Ya, di sini dijelaskan ada 4 jenjang kenaikan tingkat kecakapan umum bagi pramuka siaga. Yang pertama, menyelesaikan di siaga mula, naik tingkat di siaga bantu, selanjutnya naik tingkat lagi di siaga tata, yang terakhir siaga Garuda. Nah, apabila ketiga tingkatan itu dari mula, bantu, dan tata itu sudah terpenuhi, maka adik-adik siaga bisa diusulkan untuk menjadi siaga Garuda. Selanjutnya, SKK, syarat kecakapan khusus bagi pramuka siaga. Jadi selain SKU ada juga SKK-nya. Dalam pengujian SKU bisa juga bersamaan dengan mengujikan SKK, syarat kecakapan khusus. Di siaga hanya ada 1 tingkat ya. Tingkatnya hanya 1 di siaga. Dan itu juga disesuaikan dengan minat serta bakat dari adik-adik siaga, dari anak-anak siaga, dari pramuka siaga. Di sini dicontohkan ada 10 TKK ya. Dicontohkan ada 10 TKK, ada P3K, pengatur ruang, ada pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, ada juru kebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Terus berikutnya untuk pertemuan pramuka siaga. Untuk pramuka siaga itu kegiatan latihan rutinnya yang pertama itu mingguan atau bulanan. Biasanya kalau mingguan atau bulanan itu dimulai dengan kegiatan upacara pembukaan latihan, ada upacara penutupan latihan, materi, dan lain-lain ya. Kemudian untuk pertemuan di pramuka siaga. Pertemuannya di pramuka siaga itu bisa disebut dengan pesta siaga. Nah, pertemuan tersebut itu bersifat kreatif, senang-senang, rekreatif, edukatif, dan juga banyak bergerak. Nah, contoh bentuk kegiatan dari pesta siaga yaitu ada bazar siaga, itu memamerkan hasil karya dari pramuka siaga. Jadi mereka membuat kerajinan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, kemudian dijadikan satu, setelah itu dipamerkan. Selanjutnya ada permainan bersama, seperti outbound dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan di sana. Kemudian ada dharma wisata, itu jalan-jalan di tempat wisata. Ada juga perkemahan siaga atau perkemahan sehari. Kalau siaga ini perkemahannya berbeda dengan pramuka golongan penegak, golongan penggalang, penegak, dan juga pandega berbeda dengan siaga. Kemudian ada juga karnaval siaga. Nah, di situ nanti tiap barung bisa menampilkan kreativitas dari barung tersebut. Kemudian untuk atributnya. Nah, yang pertama untuk seragam. Seragam tadi kakak sudah bisa melihat di PP ya yang ada di Google Classroom. Nah, tadi juga sudah disampaikan di introduction awal bahwa PP 174 tentang seragam pramuka. Di situ kakak bisa melihat mulai dari siaga hingga pramuka dewasa. Bentar. Nah, ini ada penggunaan atributnya untuk putra dan putri. Ya. Kemudian di situ kakak bisa melihat untuk tutup kepala sama putra dan putri. Terus kemudian tanda nama juga posisinya masih sama. Terus habis itu tanda jabatan di sini ya. Tanda jabatan yang hijau kanan itu sebelah kanan.
Kemudian yang putra ini sebelah kiri itu adalah tanda pelantikan anggota gerakan pramuka. Kalau untuk yang ini ada yang putra, untuk yang putri ini ada di kerah sebelah kanan dan kiri. Kemudian turun lagi ke bawah, ada tanda barung di lengan sebelah kiri. Kemudian kalau capai tanda kecakapan umum, mula, bantu atau tata itu nanti akan dipakai juga di sebelah kiri di bawah tanda barungnya di lengan sebelah kanan, ya melingkar bed daerah, jadi melingkari bed daerah. Yang dipakai itu 5, terus kemudian sisanya nanti di selendang tetampan. Dan yang dipakai kalau siaga itu kan satu golongan ya hanya satu aja. Kalau di penggaling itu kan golongannya tingkatannya kan banyak ya untuk apa TKK-nya. Jadi yang dipakai tingkat tertinggi itu untuk penggalang. Kalau siaga hanya satu ya hanya itu saja yang dipakai. Terus kemudian di situ lengan sebelah kanan ada juga bed kotanya, ada nomor gudeg, ada bed daerah, dan juga tanda kecakapan khusus. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai seragamnya, kakak bisa melihat di PP nomor 174 ya, tentang seragam pramuka. Baik, untuk refleksi materi pagi ini cukup ya. Ya, untuk kakak, apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi kita pagi hari ini berkaitan dengan dunia siaga? Baik, tadi kakak semua sudah membuat LKP 1 untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Nah, ini siapa yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya yang sudah dilakukan di sesi do? Nah, ini siapa yang akan menyampaikan hasil pekerjaannya yang sudah dikerjakan dari sesi do? Silakan sebelum saya panggil nama, mungkin salah satu ada yang mau menyampaikan hasil pekerjaannya, bisa raise hand dulu. Gimana Kak Bagio di situ terkondisi? Ya, gimana Kak Budi? Ini ada yang bertanya apa tidak? Ayo adik-adik bertanya yang atau malah apa ini memaparkan hasil karyanya itu ya Kak Budi ya. Yang di sesi do. Kakak peserta silakan, siapa yang ingin memaparkan hasil pekerjaannya yang sudah dikerjakan di sesi do melalui Google Classroom tadi. Monggo. Sebelum saya panggil nama. Nah, peserta KMD harus aktif nih. Kalau saya panggil nama berarti peserta KMD-nya belum aktif nih. Ayo silakan. Bisa langsung raise hand. Ini belum ada yang raise hand ini. Saya kalau ngirim lagu gimana ya cara? Apa harus dipanggil nama ya? Oke, coba dari ya sekarang perwakilan dulu ya, perwakilan Barung dulu. Dari Barung Merah coba. Siapa yang akan menyampaikan hasil pekerjaannya? Membacakan share screen. Monggo Barung Merah, perwakilannya ada nggak?
Lainnya dari mana? Yang dari Barong Kuning, ada yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya dari sesi 2? Kalau saya lihat tadi di sesi itu sudah ada 45 peserta yang mengerjakan ini. Oke, tinggal 4 orang yang belum dari itu. Ya udah kalau gitu saya panggil Aca saja ya. Saya panggil Aca dari nama Ulinuha Fatonah. Bisa mempresentasikan pekerjaan yang sudah dikerjakan dan dikirim di sesi 2. Ada ya, Baik, Kak? Kak. Oke, silakan, Kak. Izin share screen ya, Kak. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat, Kak? Ya, sudah terlihat. Baik, mohon izin untuk menyampaikan hasil lembar kerja dari saya di segmen keempat pagi ini. Dari yang pertama, tentang ciri khas kehidupan dunia anak usia siaga dan mengapa kelompok kecil dalam perindukan siaga menggunakan warna. Jawaban saya, yang pertama, ciri khas kehidupan dunia anak usia siaga. Periode anak usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun merupakan kehidupan masa kecil yang indah dan menyenangkan. Anak-anak seusia ini memiliki sifat unik dan beragam yang pada dasarnya merupakan pribadi yang aktif dan tidak pernah diam. Mereka senang dengan lingkungan sekitarnya dan pada umumnya sangat kreatif. Lalu selanjutnya sifat karakter pramuka siaga. Yang pertama ada sifat dan karakter yang positif, antara lain senang bermain, bergerak dan bekerja, senang meniru, senang menghayal, senang menyanyi, lalu gemar mendengar cerita, senang bertanya, ingin tahu, ingin mencoba. Selanjutnya senang pamer, senang disanjung, senang kejutan. Kemudian spontan, lugu, dan polos. Dan yang terakhir yaitu senang bersenda gurau dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada sifat dan karakter yang kurang positif. Antara lain yang pertama, labil, emosional, dan egois. Manja, mudah putus asa. Selanjutnya, sensitif, rawan, dan mudah kecewa. Dan yang terakhir, malu-malu, memerlukan perlindungan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, mengapa kelompok kecil dalam perindukan siaga menggunakan warna? Setiap barung baik siaga putra maupun siaga putri memiliki nama barung yang diambil dari nama warna seperti barung merah, biru, hijau, putih, dan barung kuning. Setiap warna memiliki makna dan kiasannya. Dan nama barung merupakan cerminan sifat-sifat baik yang menonjol yang akan ditiru oleh anggota barung tersebut. Lalu yang nomor kedua, sebutkan 3 tingkatan dalam pramuka siaga dan uraikan nilai pendidikan tiap tingkatannya. Yang pertama, siaga mula. Itu mengkiaskan tingkatan kecakapan mula-mula atau awal yang dimiliki siaga. Untuk nilainya, yang pertama mengenal aturan agama yang dianutnya dan agama serta budaya yang lain. Yang kedua, mengenal Dwi Satya dan Dwi Dharma. Ketiga, mengenal anggota keluarga, teman satu barung, dan mengenal teman satu perindukan. Yang keempat, mengenal pengetahuan, teknologi, dan keterampilan kepramukaan. Lalu yang kelima, mengenal organ tubuh, gerakan dasar olahraga, kebersihan, dan kesehatan. Lalu yang kedua, yaitu siaga bantu. Mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang pertama, nilai-nilainya memahami aturan-aturan agama yang dianutnya dan toleransi terhadap penganut agama dan budaya lain. Yang kedua, memahami Dwi Satya dan Dwi Dharma. Yang ketiga, mengenal lingkungan dan mengetahui aturan-aturan sosial yang ada di lingkungannya. Yang keempat, melaksanakan pengetahuan teknologi dan keterampilan kepramukaan serta dapat memanfaatkannya. Yang terakhir, memahami fungsi organ tubuh, gerakan dasar olahraga, dan kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga, yaitu siaga tata. Mengkiaskan tingkat kecakapan.
siaga sudah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Menata karya artinya menyusun dan mengatur pekerjaan dengan rapih dan bersih. Yang pertama, melaksanakan aturan-aturan dan menghormati penganut agama dan budaya lain. Kedua, mengamalkan aturan-aturan sosial yang berlaku di lingkungannya dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab serta mengetahui wawasan kebangsaan. Yang keempat, dapat menceritakan pengetahuan dan